Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talabah. Kaifa halukum? Bi khair? Ana bi khair. Alhamdulillah. Allahu akbar. Hai anak-anak ibu yang soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solihah, pada hari ini kita akan belajar matematika membahas tentang pecahan ya, dengan KD 3.2, yaitu menjelaskan berbagai bentuk pecahan. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen, dan hubungan diantaranya. Namun, sebelum melanjutkan ke pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang solih dan solihah, pada hari ini kita akan belajar matematika tentang mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan lainnya. Anak-anak, hari ini Ibu akan membahas 3 poin, yaitu tentang yang pertama, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Yang kedua, mengubah pecahan desimal ke pecahan campuran. Yang ketiga, mengubah pecahan desimal ke persen. Wah, ternyata hari ini materinya banyak sekali ya. Nah, mau tahu? Mari kita simak tayangan video berikut ini. Tetap semangat! Anak-anak yang cerdas, yang soleh dan solihah, hari ini Ibu akan sedikit membahas tentang konsep dasar bilangan pecahan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang berpenyebut per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Bilangan desimal tandanya yaitu tanda koma. Bilangan desimal terdiri dari 2 bagian. Ada bagian sebelah kiri dan ada bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kiri atau angka yang di depan koma itu menunjukkan bilangan bulat, dan angka di belakang koma menunjukkan bilangan pecahan. Contoh 123,645. Angka 1 menempati sebagai ratusan. Angka 2 menempati nilai puluhan. Angka 3 menempati nilai satuan. Nah, bagaimana jika ada satu angka di belakang koma? Bila ada satu angka di belakang koma, itu menunjukkan per 10. Bila ada 2 angka di belakang koma menunjukkan per 100. Bila ada 3 angka di belakang koma menunjukkan per 1000. Nah, tanda desimal ini menggunakan tanda koma ya. Gunanya untuk memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Oke, diingat baik-baik ya. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah, kita langsung ke pembahasan nomor 1, yaitu mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Contoh yang pertama, 0,8 sama dengan titik-titik-titik. 0,8 merupakan pecahan desimal ya. Nah, bila kita rubah ke pecahan biasa, maka kita tinggal melihat angka di belakang koma. Angka di belakang koma terdapat 1 angka, maka penyebutnya per 10. Nah, untuk pembilangnya kita tinggal memindahkan angka yang di belakang koma saja, yaitu angka 8. Jadi, pecahan biasa dari 0,8 hasilnya 8/10.
Nah anak-anak, ternyata 8/10 ini masih bisa kita bagi loh, atau kita sederhanakan. Hasilnya yaitu 4/5. Dari mana ya 4/5? Mari kita cek sama-sama. Kita tulis lagi 8/10. 8 merupakan pembilang, 10 merupakan penyebut. Pembilang dan penyebut harus kita bagi dengan angka yang sama. Kita bagi dengan angka yang terkecil dulu. Contoh 8 dibagi 2, maka 10 harus dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, sama kan 4/5? Jadi, pecahan biasa dari 0,8 hasilnya 4/5. Bagaimana kira-kira bisa dipahami? Ingat, bila ada satu angka di belakang koma, berarti 1/10. Baiklah, agar kalian lebih paham lagi, Ibu akan memberikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 0,25 sama dengan titik-titik-titik. Bila kita rubah ke pecahan biasa, maka kita harus melihat angka di belakang koma. Ingat, bila ada dua angka di belakang koma, hasilnya 1/100. Maka pembilangnya kita tinggal memindahkan angka di belakang koma saja, 25/100. Nah anak-anak, ternyata pecahan biasa ini masih kita bisa sederhanakan loh. Hasilnya yaitu 1/4. Bagaimana caranya? Mari kita cek sama-sama. Cara yang pertama, kita tulis lagi 25/100 sama dengan, atau kita bagi dengan angka yang sama-sama bisa dibagi pembilang dan penyebut. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, ternyata pecahan 5/20 masih bisa kita sederhanakan loh. Kira-kira berapa ya hasilnya? Kita bagi habis, artinya kita bagi dengan angka 5 itu sendiri. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, anak-anak, selain perkalian, kalian juga harus hafal pembagian ya. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu kita tulis lagi 25/100. Kita bagi habis dengan angka itu sendiri atau dengan angka 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, sama kan hasilnya? Jadi, pecahan biasa dari 0,25 hasilnya 1/4. Anak-anak, di sini kalian tinggal memilih cara mana yang paling mudah, yang kalian anggap lebih mudah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang mengubah pecahan desimal ke pecahan campuran. Contoh pecahan campuran 1/2/5. Angka 1 merupakan bilangan bulat, 2/5 merupakan pecahan biasa. Perhatikan contoh soal berikut ini. 1,5 sama dengan titik-titik-titik. Jika kita rubah ke bentuk pecahan campuran, caranya yaitu kita perhatikan dahulu angka di depan koma dan angka di belakang koma. Angka di depan koma menunjukkan bilangan bulat, sedangkan angka di belakang koma menunjukkan bilangan pecahannya. Ingat, bila ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya /10. Kita tulis lagi bilangan bulatnya, yaitu 1.
penyebutnya per 10. Nah, untuk pembilangnya kita tinggal memindahkan angka di belakang koma saja, yaitu 5. Sehingga pecahan campuran dari 1,5 sama dengan 1,5 per 10. Bagaimana caranya bisa dipahami anak-anak? Baik, untuk contoh yang kedua yaitu 2,15 sama dengan titik-titik-titik. Jika kita rubah ke bentuk pecahan campuran, caranya yaitu kita perhatikan angka di belakang koma. Angka di belakang koma terdapat 2 angka, maka penyebutnya per 100. Untuk pembilangnya kita tinggal memindahkan angkanya saja, 215 per 100. Artinya 215 dibagi 100 sama dengan, karena di sini bilangan bulatnya 2, maka kita tulis kembali 2. Kemudian angka 15-nya kita tulis kembali 215 per 100. Sehingga pecahan campuran dari 2,15 hasilnya 2,15 per 100. Mudah ya anak-anak? Semoga kalian bisa memahami materi ini ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengubah pecahan desimal ke bentuk persen. Persen artinya per 100. Contoh soal 0,3 sama dengan titik-titik-titik. Jika kita rubah ke bentuk persen, maka kita perhatikan angka di belakang koma. Karena angka di belakang koma ada 1 angka, maka penyebutnya per 10. Kemudian pembilangnya kita tinggal pindahkan saja, 3 per 10. Nah, karena di sini harus dirubah ke bentuk persen, maka penyebutnya kita jadikan per 100. 10 dikali titik-titik yang hasilnya 100. Iya, betul, 10 dikali 10. Maka pembilangnya harus dikali dengan 10, sama dengan 30 per 100. Nah, kalau sudah per 100, maka kita langsung rubah ke bentuk persen. 30 per 100 sama dengan 30%. Jadi, bentuk persen dari 0,3 adalah 30%. Bagaimana bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. 1,25 sama dengan titik-titik-titik. Ingat, kita perhatikan angka di belakang koma ya. Angka di belakang koma terdapat 2 angka, maka penyebutnya per 100. Kalau sudah per 100, maka kita tinggal memasukkan angka pembilangnya saja atau memindahkan angka pembilangnya. 125 per 100. Karena sudah per 100 penyebutnya, kita langsung rubah ke bentuk persennya, sama dengan 125%. Kita lanjut ke contoh berikutnya. 0,315 sama dengan titik-titik-titik. Nah, kali ini ada 3 angka di belakang koma ya. Berarti penyebutnya per 1000 anak-anak. Jika penyebutnya per 1000, maka caranya kita harus membagi dulu agar penyebutnya per 100. 1000 dibagi titik-titik yang hasilnya 100. Kira-kira berapa hasilnya? Iya, pinter. 1000 dibagi 10. Karena 10 nolnya 1, maka kita coret nolnya 1, maka hasilnya 100. Pembilangnya pun kita harus bagi dengan 10 ya.
Nah, sama dengan 31,5 per 100. Bagaimana cara membagi 315 dibagi 10 ya? Caranya, karena 10 itu nolnya 1, maka kita hitung mundur dari angka 5. 1 kasih koma, sehingga hasilnya 31,5 per 100. Nah, jika penyebutnya sudah per 100, kita langsung rubah ke bentuk persennya. Bentuk persennya yaitu 31,5%. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Baiklah, anak-anak yang solih dan solihah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan rangkuman untuk kalian. Jangan lupa dicatat ya. Bila ada satu angka di belakang koma, berarti 1/10. Bila ada dua angka di belakang koma, berarti 1/100. Dan bila ada 3 angka di belakang koma, berarti 1/1000. Dan bila ada 4 angka di belakang koma, berarti 1/10.000. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dicerna dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.